Selamat pagi Pak Wid, saya Valentino Rossi Siregar, NIM 201.046, akan menjelaskan sambungan balok kolom pada struktur bangunan. Untuk selanjutnya, sambungan kolom dengan penuh. Untuk pada gambar yang tertera pada lingkaran itu adalah sambungan pada balok yang disambung dengan jumlah baut. Untuk sumber ada di bawah. Selanjutnya, untuk sebagai dasar dari sambungan kolom dengan balok, yang pertama itu ada prinsip sambungan. Untuk menjadikan bagian-bagian batang baja untuk menjadi suatu satuan, perlu adanya perakitan. Dalam merakit struktur baja tidak dapat dilakukan dengan sembarang cara. Untuk perakitan sambungan perlu dilakukan dengan suatu sistem sambungan baja. Sistem sambungan baja umumnya digunakan ada 3 jenis sambungan. Yang pertama sambungan paku guling, kedua sambungan baut, ketiga sambungan las. Untuk pada presentasi kali ini kita terfokus pada sambungan baut. Sambungan baut. Alat pengencang digunakan sebagai bagian dalam penyambung dari struktur baja. Alat pengencang yang umumnya digunakan dalam konstruksi sehari-hari adalah baut. Baut merupakan sebuah alat sambung yang memiliki bagian kepala yang biasanya berpenampang segini dan berbadan silinder berulir, di mana ukuran badan ulir lebih kecil dari kepala. Baut yang umumnya digunakan pada konstruksi baja adalah baut tipe baut mutu tinggi. Penggunaan baut ini karena pemasangnya yang relatif mudah, sehingga dapat menggeser penggunaan paku guling sebagai alat pengencang. Alat pengencang berupa baut memiliki beberapa tipe. Untuk tipe baut mutu tinggi, terdapat baut dengan spesifikasi standar ASTM adalah tipe A325 dan A490. Baut ini memiliki keunggulan dengan bahannya yang masing-masing terbuat dari baja karbon untuk A325 dan baja alloy pada A490. Selain itu juga terdapat baut mutu normal yaitu A307 yang terbuat dari baja dengan karbon yang lebih rendah. Selanjutnya, untuk keuntungan sambungan baut, penggunaan sambungan baut dalam penyambungan baja memiliki beberapa keuntungan. Di antaranya, penggunaan baut dalam penyambungan konstruksi baja di lapangan relatif lebih mudah. Selanjutnya, pemasangan baut lebih mudah untuk disetting ulang bila terjadi kesalahan. Hal ini disebabkan karena pemasangan baut yang menggunakan mur, sehingga pelepasan hanya perlu melonggarkan dan melepas mur tanpa merusak konstruksi keseluruhan. Pemasangan baut dapat direncanakan untuk penyambungan 4 kali lebih besar dari diameter baut. Jumlah ini lebih banyak dari penggunaan paku guling yang hanya sebatas 4 diameternya saja untuk ketebalan maksimum plat. Konstruksi seberat konstruksi jembatan dapat disambung menggunakan baut jenis pas. Baut sendiri adalah salah satu jenis baut untuk tinggi. Baut memiliki kelebihan dan keunggulan dari sambungan paku guling maupun las. Namun di balik kelebihannya itu, baut memiliki kekurangan. Kekurangan baut dapat menjadi potensi resiko dari pemasangan baut dalam sambungan baja. Kekurangan dari baut sambungan baja diantaranya ukuran lubang baut yang tidak presisi membuat baut tidak dapat membuat sambungan terpasang sempurna. Lubang yang ada pada baut membuat reduksi pada kekuatan batang baja. Adanya celah dan lubang baut membuat baut perlu dilakukan pengecekan berkala. Hal ini dikarenakan celah baut berpotensi longgar karena beban yang dinamis dari waktu ke waktu. Prosedur pemasangan dari sebuah baut yang tidak sempurna mempengaruhi kekuatan baut keseluruhan. Selanjutnya, dikarenakan dipasangnya baut dan mur pada batang baja, membuat bertambahnya beban konstruksi batang baja. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh soal sambungan balok kolom diperkaku. Contohnya, contoh soalnya,
Desainlah sebuah sambungan balok kolom dengan menggunakan las antara balok WF 500-700 dengan web dari kolom WF 250-50. Diketahui reaksi balok adalah sebesar 275 kN yang terdiri dari 75 kN itu untuk dead dan 200 kN untuk live. Mutu baja yaitu menggunakan BJ37 sedangkan mutu las menggunakan FU 480 MPa. Berikut dari properties dari WF 500-200 untuk T-nya itu 500 mm, untuk TF-nya itu 16 mm, TW-nya 10 mm, hanya 36 mm. Untuk beban desain sendiri sebesar PU-nya itu 1,2 D tambah 1,6 L mendapatkan hasil 410 kN. Untuk mencegah kelelehan dari web, maka panjang tumpuan ditentukan oleh sebagai berikut rumusnya eh, atau N sama dengan PU per reduksi kali FY kali TW di min 2,5 K. Ya, sehingga mendapat hasil 80,83 mm. Untuk selanjutnya, memeriksa terhadap kuat tekuk dukung balok untuk rumusnya sebagai berikut dengan reduksi dikali PU untuk perhitungannya 0,5 dikali 0,39, setelahnya itu ditambah 1 tambah 3N per D dikali TW per TF di pangkat 1,5. Selanjutnya dengan hasil berikut, angka dimasukkan dapat diperoleh besar 202,21 mm atau dibulatkan menjadi 205 mm. Karena N per D 205 per 500 memiliki hasil 0,41 lebih besar dari 0,2, maka harus diperiksa terhadap persamaan, yaitu sebagai rumus berikut 0,75 dikali 0,39 dikali TW pangkat 2 dikali 1 plus dalam kurung 4 kali N per D min 0,2 kurung tutup dikali kurung buka TW per TF kurung tutup di pangkat 1,5, setelah itu dikali dikali FY kali TF per TW di akar. Setelah dimasukkan angka-angkanya yang setelah diketahui mendapatkan hasil 43871,9,1 ton, lebih besar dari PU yang memiliki hasil 410.000 Newton. Selanjutnya untuk sheet plate digunakan plat dengan ketebalan 16 mm sama dengan tebal flange balok. Ukuran las minimum untuk plat tebal 16 mm adalah 6 mm. Dalam contoh ini digunakan ukuran las 8 mm. Untuk W perlu rumusnya yaitu N plus setback. Setelah dimasukkan hasilnya 205 ditambah 15 yaitu 220 mm. Untuk ketebalan stiffener atau TS ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, TS lebih besar sama dengan TW yaitu 10 meter. 10 meter. Untuk berikutnya TS lebih besar W per 250 dibagi akar FY sama dengan memiliki hasil 13,63 mm. Untuk ES-nya masukkan rumus W min N per 2 yaitu 220 min 205 dibagi 2 mempunyai hasil 117,5 mm. Untuk yang selanjutnya TS lebih besar dengan PU
dikali kurung K sebagai rumus berikut. Setelah dimasukkan angkanya, memiliki hasil 6,93 mm. Selanjutnya, tebal stiffener diambil 16 mm sehingga ukuran las efektif maksimum dapat ditentukan sebagai berikut. Untuk A max efektifnya sebagai berikut. Rumusnya 0,707 dikali FUP dikali TS per FU las. Setelah dimasukkan angkanya, eh, memiliki hasil 8,72 mm atau ambil A sama dengan 8 mm. Panjang las diperlukan atau L ditentukan dengan persamaan R sama dengan PU per 2,4 kali L pangkat 2 dikali akar 16 kali ES pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Untuk desain LRFD, maka R faktor, faktor reduksi Rn mempunyai rumus sebagai berikut. Setelah dimasukkan, mempunyai hasil 1221,7 Newton per milimeter. Sehingga panjang las sekarang dapat dihitung sebagai berikut. Eh, Tadi untuk hasil dari LRFD yaitu 1221,7 sama dengan masukkan 410.000 dibagi 2,4 per L pangkat 2 di akar 16 dikali tadi itu ES-nya itu dimasukkan pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Maka diperoleh L sama dengan 276,08 mm hingga dibulatkan ke atas menjadi 280 mm. Jadi digunakan las ukuran 8 mm dengan panjang L 280 mm. Sebagai berikut dari contoh gambar. Untuk gambar yang yang atas itu 8 mm, untuk WF-nya 500-200 sesuai dengan ketentuan tadi. Setelah setelah masukkan detail gambar dan perhitungan, dan terima kasih.